Bapak Ibu, Shalom Pak Pendeta, terima kasih untuk kehadirannya. Shalom Om Martin, Shalom Ibu Yeni. Kita akan memulai ibadah ini tanggal 9 Desember. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan semuanya. Kita bisa melewati 2022 sampai bulan Desember ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Palopo dan WL dan pemusik dengan Om Martin. Saya serahkan kepada Om Martin, silakan. Lihat wajahmu, ku terkagum bila melihat hidupku dan karya tanganmu. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, bila lihat hidup dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan kasih yang melebihimu, mudah untuk menjadi penyembah, ku ada untuk menjadi penyembah, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku tahu hatiku, Tuhan, ku tahu rinduku, Tuhan, ku tahu harapku, ku tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan.
dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidup hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Yes. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diserahkan kepada Bapak Pendeta untuk lanjutkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa dalam hidup kami. Bapa terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami dari pagi hari hingga siang hari ini Tuhan. Kami percaya sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa terjadi atas kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam semuanya. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang... Nah, saudara, hari ini kita akan belajar, ada satu tema yang akan kita pelajari bersama, yaitu menjadi terang bagi sesama kita semua, saudara. Ya, menjadi terang bagi sesama, apalagi bulan Desember ini adalah bulan Natal, katanya kan. Bulan di mana Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang bergaul bersama dengan manusia menjadi seperti manusia yang mengambil rupa sebagai hamba dan mengosongkan dirinya, saudara. Nah, ini yang harus kita pahami bersama mengapa saya mengambil tema seperti ini, supaya di akhir tahun ini, saudara, di bulan terakhir ini, di tahun 2022, ini menjadi sesuatu yang dahsyat. Amin.
sesuatu yang luar biasa, dan introspeksi diri kita, apakah benar kita sudah menjadi terang bagi sesama kita, apakah benar bahwa kita ini sudah menjalankan seluruh perintah-perintah Bapa di surga, apakah benar bahwa kita ini menjadi garam dan terang bagi sesama kita manusia, saudara. Terutama untuk rekan-rekan kita yang seiman. Jadi hari ini kita belajar dari tema ini, saudara, supaya apa? Supaya kita mengerti mengapa kita harus jadi garam dan terang di dunia ini, saudara. Nah, hidup itu adalah sebuah kesempatan yang berharga. Makanya seringkali kita menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Seringkali kita menyanyikan lagu itu, saudara. Tetapi permasalahannya ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, saudara, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita berbuat baik, yang ada malah kita menolak pelayanan itu. Yang ada malah kita menolak untuk hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kesempatan untuk kita, saudara. Sehingga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, akhirnya gagal, saudara. Akhirnya kita nggak ambil itu, saudara. Dan itu terbuang sia-sia. Nah, ini yang sebelum berakhirnya 2022, banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan atas kita, saudara. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Maha Guru Agung kita, itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menyadari bahwa kita adalah garam dan terang bagi sesama kita. Amen. Ini yang harus kita pahami, bahwa kekristenan tanpa menyadari bahwa hidupnya adalah garam dan terang bagi sesama adalah kekristenan yang tanpa makna kehidupannya. Present but not voting. Lu ada, tapi nggak jadi berkat bagi banyak orang. Present but not voting. Lu ada memang, tapi nggak melakukan sesuatu untuk sesama kita, saudara. Nah, keberadaan Yesus Kristus memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting dalam hidup kita, agar kita mengerti makna hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, melalui tema ini menjadi terang bagi sesama, kita akan mempelajari ciri khas orang-orang yang menjadi terang bagi sesama. Saudara, sekali lagi kenapa saya memberikan tema seperti ini, supaya kita ini mengerti apakah saya sudah menjadi terang bagi sesama kita, untuk kantor kita, untuk dunia pelayanan kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita, apakah kita sudah menjadi terang? Dan apa ciri khasnya kalau orang itu sudah menjadi terang bagi sesama, saudara? Di dalam Yohanes 1, ayat 1 sampai dengan 14, dibilang begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini perhatikan baik-baik, saudara. Dari ayat pertama, pada mulanya sama-sama dengan Allah. Lalu ayat kedua, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, saudara. Artinya gini, saudara, mengapa ada huruf besar di sana yang ada kata-kata bersama-sama, lalu diam di antara kita, saudara? Itu menandakan bahwa orang yang menjadi terang bagi sesama manusia adalah orang yang manunggal dengan Tuhannya. Orang yang manunggal dengan Tuhannya tentunya dia berkarakter Kristus, saudara. Saudara, tujuan akhir kehidupan kekristenan kita adalah serupa, segambar dengan Kristus. Itu tujuan akhir kita, saudara. Kita sedang berusaha menuju ke sana. Walaupun jatuh bangun, walaupun ada halangan, ada rintangan, ada goncangan, ada pergumulan, ada godaan, saudara. Tapi tujuan akhir kita serupa, segambar dengan Kristus, saudara. Imago Dei salem demus, yaitu serupa, segambar dengan dia. Kalau dalam bahasa Arabnya, sawaun alaihi, sawaun ilaihi, sama seperti dia. Apanya yang sama, saudara? Berkarakter seperti dia. Berkehidupan seperti dia. Kenapa? Karena
keberadaan Yesus di muka bumi ini menjadi contoh teladan yang sangat baik untuk kita semua. Bagaimana dia melihat jiwa-jiwa saudara, maka dia katakan masyghullah hatinya. Ketika dia melihat jiwa-jiwa, maka timbullah belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa? Karena orang yang manunggal dengan Tuhannya, ya, yang selalu bersama-sama dengan Tuhannya, yang Tuhannya itu diam di antara kita, itu adalah orang-orang yang mengerti tentang sifat Allah. Pasti dia mengerti tentang karakter Allah. Apa itu? Kasih, saudara. Jadi orang yang manunggal dengan Tuhannya, dia pasti memiliki kasih yang dahsyat, saudara. Orang yang manunggal dengan Tuhannya, dia pasti memiliki karakter Kristus dalam hidupnya, saudara. Orang yang manunggal dengan Tuhannya, saudara, dia pasti memiliki buah roh di dalam hidupnya. Ada 9 buah roh, itu ada di dalam hidupnya, saudara. Ini adalah sebuah kesempurnaan dari karakter Kristus. Dan ini yang sangat diharapkan oleh Tuhan itu sendiri, bahwa semua orang percaya, semua orang Kristen, dia harusnya manunggal dengan Tuhan. Yang artinya dia memiliki karakter Kristus dalam 9 buah Roh Kudus itu, saudara. Makanya orang yang firman itu bersama-sama, artinya nih pribadi ini manunggal, saudara. Ini nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ini adalah satu kesatuan. Hubungan kita dengan Tuhan kita, hubungan kita dengan Yesus Kristus, itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Makanya nggak bisa dipisahkan dengan pedang, dengan pergumulan. Siapa yang dapat memisahkan kasih Allah dengan kita, saudara? Pergumulankah? Ya kan? Pedangkah? Atau pencobaankah? Nggak ada yang bisa memutuskan tali silaturahmi kita. Tidak ada yang dapat memutuskan hubungan kita dengan Tuhan kita. Kenapa? Bicara tentang manunggal itu adalah bicara tentang kesatuan, saudara. Manunggal bersama dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, hidup di dalam karakter Tuhan, saudara. Jadi hari ini, saudara, kalau kita tahu bahwa kita adalah garam dan terang dunia, tentunya dia menyadari bahwa aku ini adalah pribadi yang manunggal dengan Bapakku di surga. Berkarakter seperti Bapakku yang di surga. Memiliki kasih seperti Bapakku yang di surga. Memiliki sebuah kekudusan seperti Bapakku yang di surga, saudara. Jadi orang yang manunggal adalah orang yang selalu berjalan bersama dengan Kristus. Orang yang manunggal adalah orang yang selalu melekat erat, kuat, intim dengan Bapaknya di surga, saudara. Kenapa? Karena ini adalah manunggal. Nah, saudara, kemanunggalan kita dengan Tuhan itu menentukan hidup kita. Apakah kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang bagi sesama, atau kehidupan kita malah membuat kacau komunitas kita, saudara. Karena dia akan jadi troublemaker, saudara. Saudara bisa perhatikan ketika saudara ada di dalam gereja saudara, orang yang berkarakter Kristus itu berbeda dengan orang Kristen yang tidak punya karakter Kristus. Betul, memang namanya orang Kristen. Tapi saya mau bilang, Kristen itu memang pengikut Yesus. Pengikut Kristus. Tapi tidak semua pengikut Yesus itu mengerti tentang hatinya Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Orang yang mengerti hati Tuhan adalah orang yang sudah pasti mengikut Yesus, saudara. Jadi hari ini kita belajar, saudara, tentang ciri khas dari orang yang menjadi terang bagi sesama. Yang pertama itu adalah orang-orang itu adalah orang-orang yang manunggal dengan Bapaknya, dengan Tuhannya. Melekat erat, kuat dengan Tuhannya dengan luar biasa, saudara. Dan tidak ada yang dapat memisahkan apapun dia dengan Bapaknya. Kenapa? Ada satu ikatan, ada covenant, ada ikatan janji antara Bapak dengan anak-anaknya, yaitu kita semua. Janji ini tidak mungkin tergadaikan, saudara. Janji ini tidak mungkin terlalaikan, saudara. Ya dan amin. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Ciri khas yang kedua dari orang Kristen yang menjadi terang bagi sesama adalah di ayat 4 dibilang begini.
Di ayat 4-nya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya, saudara. Apa yang menjadi ciri khas bagi orang sesama, saudara? Yaitu orang-orang yang memberikan kehidupannya bagi orang lain, saudara. Sama seperti Kristus, Kristus memberi hidupnya untuk orang lain. Itu sebabnya salib itu menandakan tentang kasih, saudara. Jadi di dalam salib itu tidak ada unclean spirit, tidak ada yang namanya jin kafir, saudara. Tapi salib itu menandakan bagaimana kasih Allah yang tanpa batas, melampaui segala batas, itu membuat manusia semakin mengerti betapa dia mengasihi manusia, saudara. Makanya darahnya tercurah, dia harus mati di kayu salib. Itu menandakan betapa kasihnya dia akan semua orang. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang semakin hari semakin luar biasa, saudara. Artinya apa? Dia memberi hidupnya kepada banyak orang, saudara. Makanya ada sebuah lagu bilang begini, maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Sudahkah kita menjadi anggur dan terang bagi sesama? Sudahkah kita menjadi roti-roti Allah yang terbuka untuk semua orang, yang terbagi untuk semua orang, saudara? Memang betul kita harus berbuat baik untuk sesama kita. Tetapi setelah sesama kita, kita juga harus melakukan itu, berbuat baik bagi sesama orang, sesama manusia, saudara, tanpa terkecuali. Mau agama apapun dia, saudara, nggak peduli. Kenapa? Karena prinsip kekristenan adalah bagaimana kekristenan itu membagi hidup kepada orang lain, saudara. Bagaimana hidupnya harus bercahaya di dalam kegelapan. Yang mengerti tentang firman Tuhan, dia harus menjadi terang bagi dia, bagi banyak orang, saudara, sehingga dia tetap bercahaya di dalam kegelapan, saudara, dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Hari ini kita belajar bagaimana kita berbagi hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi ini harus seimbang, saudara. Kita harus ada sebuah keseimbangan antara kita mengasihi Allah dan kita mengasihi Bapa. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi sesama. Nggak mungkin kita mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sama, saudara. Ketika kita mengasihi sesama, pasti kita mengasihi Tuhan kita, karena Tuhan itu adalah kasih. Nggak mungkin kita mengasihi sesama tanpa mengasihi Bapa, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap kehidupanmu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau juga mengasihi dirimu sendiri. Hablum minallah, hablum minannas. Mengasihi Allahnya, mengasihi sesama manusia, saudara. Jadi hari ini, saudara, di bulan-bulan Natal ini, di akhir tahun ini, saudara, di bulan terakhir di tahun 2022 ini, mari kita memberi hidup kita kepada banyak orang. Apalagi momen Natal itu adalah kasih, gitu, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Berbagi hidup, berbagi berkat bagi banyak orang, saudara. Jadi orang-orang yang memberikan kehidupannya bagi orang lain, itu adalah ciri khas bahwa dia tuh menjadi terang bagi sesama. Pak, dia nggak mau terima pemberian. Sudah, biarkan. Yang penting kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Memberi hidupnya dan membagi kehidupannya, saudara. Itu penting bagi kita. Mungkin kita hanya bisa bersaksi. Memberi kehidupan dengan sebuah kesaksian, saudara. Memberi kehidupan dengan keuangan kita. Memberikan kehidupan dengan tenaga kita, saudara. Memberi kehidupan dengan pelayanan kita, dengan pekerjaan kita. Banyak hal, saudara, untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kenapa? Itu tandanya bahwa kita itu adalah kasih. Dalam dia ada hidup. Dan hidup adalah terang manusia. Saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus, di dalam Yesus ada kehidupan, maka di dalam kehidupan itu juga ada terang manusia.
Siapa terang itu? Manusia-manusia yang memberi berkat bagi banyak orang, yang memberi hidup bagi banyak orang, dan hidup yang kita miliki adalah kehidupan yang menjadi terang bagi sesama. Kita nggak bisa untuk berpelit-pelit untuk tidak memberi berkat, memberi kehidupan kita bagi banyak orang lain. Sudah ada contohnya, Yesus Kristus mati di kayu salib, saudara. Itu tandanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia yang Tuhan rela jadi manusia. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, saudara. Haleluya. Jadi ini yang harus kita pahami nih, siapapun kita, saudara. Kita harus memberi hidup kita kepada banyak orang, saudara. Yang ketiga, ciri khas bagi orang yang menjadi terang bagi sesama, saudara. Di ayat 6-nya bilang begini, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Siapa terang itu? Yesus Kristus. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Yohanes itu bukan terang itu, saudara. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Betul memang, dia bukan Yesus. Tetapi dia harus memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus itu, saudara. Saudara, perhatikan baik-baik. Orang yang menjadi terang bagi sesama, dia mengerti hidupnya bahwa aku diutus ke dunia ini, saudara. Saudara dan saya itu adalah messenger of God. Saudara itu adalah utusan-utusan Tuhan. Kita adalah utusan-utusan Tuhan. Kita adalah duta-duta dari surga. Untuk menceritakan tentang surga. Untuk menceritakan tentang Yesus Kristus, saudara. Ini yang harus kita pahami. Kita diutus dan kita adalah utusan. Kita adalah the messenger of God. Itu, saudara. Kita adalah utusan Allah itu sendiri. Betul memang kita bukan terang itu. Karena terang itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tapi Dia mengutus kita untuk apa? Untuk kita menjadi kesaksian tentang Yesus Kristus kepada banyak orang, saudara. Supaya melalui kesaksian kita banyak orang yang percaya kepadanya, saudara. Jadi ciri orang yang menjadi terang bagi sesama adalah orang-orang yang menjadi saksi-saksi Kristus. Sudahkah kita menjadi kesaksian bagi banyak orang? Sudahkah kita menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita? Berapa banyak orang yang bertobat melalui kehidupan kita? Berapa banyak orang yang bertobat melalui penginjilan kita, saudara? Bukan masalah berapa lama kita jadi Kristen, bukan masalah berapa lama kita pelayanan, saudara. Bukan masalah berapa banyak keturunan Kristen di dalam kehidupan kita. Keturunanku semuanya pendeta. Bukan itu. Tuhan nggak tertarik di situ. Tuhan nggak tertarik berapa lama kita semua jadi orang Kristen. Tuhan nggak tertarik berapa lama kita masuk dalam dunia pelayanan. Tuhan tidak tertarik di situ. Kekristenan dalam Yesus itu adalah kekristenan yang tahu bahwa kekristenan itu bukan berbicara tentang keturunan, kekristenan itu bukan bicara tentang berapa lama pelayanan, kekristenan itu bukan bicara berapa lama kita jadi orang Kristen, tetapi kekristenan itu berbicara tentang berapa jiwa yang sudah kita bawa untuk Tuhan Yesus, saudara. Kita harus pahami bahwa kita ini adalah messenger of God. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Kita bukan orang sembarangan, saudara. Kita harus memberi kesaksian kepada banyak orang. Kita harus menjadi orang-orang yang mengerti bahwa kita adalah utusan Allah dan saksi-saksi Kristus di muka bumi ini, saudara. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Jadi, saudara tahu, siapapun kita adalah hamba-hamba Kristus. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, saudara. Jadi yang namanya hamba Tuhan itu bukan hanya di dalam gereja. Tapi hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang mengerti bahwa ketika aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan, Tuhan bilang apa? Engkau sudah kubeli dan harganya lunas kubayar.
Dan engkau bukan lagi hamba dunia ini, tetapi engkau adalah hamba-hamba Allah. Jadi siapapun kita, saudara, mau dia pendeta, mau dia jemaat, mau dia penatua, mau dia diaken, mau dia hanya sekedar jemaat biasa saja, yang harus kita pahami adalah bahwa kita adalah hamba-hamba Kristus. Dan seorang hamba Kristus, dia harus menjadi saksi bagi banyak orang. Kesaksian yang tentang Kristus, bukan kesaksian tentang dirinya, tetapi kesaksian tentang Kristus. Kita mengerti bahwa kita adalah utusan Allah, saudara. Kita memahami bahwa benar kita adalah bukan Yesus, tetapi aku harus memberi kesaksian tentang siapa itu Yesus Kristus. Haleluya. Jadi biar tinggal ini, saudara, ya, menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi introspeksi bagi kita. Apakah kita sudah menjadi terang bagi sesama, saudara? Dan orang yang menjadi terang bagi sesama adalah ciri khas bagi orang yang percaya, yang mengerti apa? Bagaimana kita harus menunggal dan menyatu dengan Tuhan yang menjadi manusia itu. Orang yang punya ciri khas ini adalah orang yang mengerti bagaimana dia harus berbagi hidup dan berbagi kasih dengan sesama, saudara. Dan orang yang menjadi terang bagi sesama, dia sangat mengerti bahwa dia harus menjadi saksi-saksi Kristus bagi banyak orang. Sehingga melalui kehidupannya, nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk kasih setiamu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kami, Tuhan. Terima kasih untuk 3 hal ini. Bahwa Tuhan memberikan luar biasa bagi kami tentang pengajaran-pengajaran yang dahsyat itu, Tuhan. Di akhir tahun, di bulan Desember ini, Tuhan. Bulan yang terakhir di tahun 2022 ini, Tuhan. Tuhan memberikan pelajaran dan pengajaran bagi kami, Tuhan. Untuk kami mengerti, menjadi terang bagi sesama. Adalah manunggal dengan Engkau. Mengasihi sesama manusia, berbagi hidup dengan sesama manusia, dan kami meyakini bahwa kami adalah utusan Allah, dan kami adalah orang-orang yang harus menjadi saksi bagi banyak orang. Bapa, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara di tempat ini, tapi hamba percaya bahwa Engkau Allah yang terus berbicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Bapak Ibu. Sebagai saksi-saksinya Tuhan, ada yang mau ditanyakan atau diskusi dengan Pak Pendeta? Waktunya masih banyak. Yang di Indonesia atau yang di Australia juga boleh. Hari ini kita ada tamu lama tapi di lokasi yang berbeda. Oma Silvi sekarang lagi di Australia. Ada yang baru juga saya lihat. Andre, selamat datang. Kita juga mau ngucapin selamat ulang tahun. Kemarin Paul ulang tahun ya, Paul. Semangat. Paul ini suaminya di Sheila yang selalu kita doakan. Semangat terus, Paul. Mujizat masih ada, kita percaya. Hai, Paul. Ya. Kalau gitu saya minta waktunya sebentar untuk pengumuman. Akan mengakhiri ibadah ini, kami ucapkan terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Pak Pendeta minggu depan akan roadshow KKR di Palangkaraya. Kita doakan banyak jiwa yang dimenangkan ya Pak. Terima kasih Om Martin untuk pelayanannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat pesannya, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Jangan di sini aja, di depan. Kalau kita jalan, kalau orang ketemu kita, at least dengan senyum kita ya Pak, kita tahu, orang tahu kalau kita anaknya Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri. Saya serahkan kepada Om Martin.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Saya serahkan kepada Pak Pendeta untuk doa syafaat dan doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota Jakarta di mana kami ada ya Tuhan di dalam pekerjaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kota kami ya Tuhan, biar kota Jakarta tetap aman, tentram, damai, sejahtera atas kota kami ya Bapa. Seluruh pemimpin-pemimpin di kota Jakarta ini Tuhan, mulai dari Gubernur Pak Heru ya Tuhan, dan seluruh jajarannya ya Tuhan, sampai camat, lurah, RT, RW ya Tuhan. Mari Bapak biar ada kesatuan hati di antara mereka ya Bapak, sehingga Jakarta tetap aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Untuk Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan ya Bapak. Indonesia dijagai Tuhan, Indonesia dilindungi Tuhan ya Bapak. Apapun yang terjadi ya Tuhan atas bangsa kami, biar Indonesia tetap jaya ya Bapak. Seluruh aparatur negara ya Tuhan, presiden kami ya Tuhan, wakil presiden kami, dan seluruh jajaran menteri yang ada ya Tuhan, biar semuanya bersatu hati untuk membangun bangsa Indonesia ini, untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia, biar Indonesia semakin luar biasa dipakai Tuhan, dahsyat ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi hamba berdoa untuk persekutuan doa ini ya Bapak. Biar persekutuan doa Raja Wali Group ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Sehingga melalui persekutuan doa ini nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebelum kami melakukan aktivitas kami kembali ya Tuhan, dan sebelum kami beranjak keluar dari Zoom meeting ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, bumi terima kasih. Amin. Ya, ibadah sudah selesai, Bapak Ibu. Kita mau foto dulu sebelum selesai. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Nona. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita foto dulu sebentar. Foto dulu. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Thank you, berkati, Pak. semua Ibu Angel. Terima kasih Semuanya. semuanya.
Om Dai, selamat melayani. Tante Nona, Tuhan berkati, haleluya. Terima kasih. Non, hadir lagi, Non. Ya, kalau ada waktunya. Ya, Tuhan berkati Tuhan berkati semuanya. Pak David. Makasih ya Pak David. Terima Paul, kasih, dadah, ya. Andre. Izin Pak ya. Ya, Oma, Jelek lihat ya. Oma di sana. Dah.